Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau hendak menamainya dia Yesus." Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Yesaya 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yesus Tuhan, Juru Selamat.
Anak-anak sekolah minggu ABK, saya mau mengucapkan selamat Hari Natal. Seharap minggu dan anak-anak akan terus maju dan setia berbakti kepada Tuhan. Terima kasih. Adik yang di rumah, ayo sudah waktunya untuk memuji Tuhan, untuk merayakan hari Natal. Tidak boleh ada yang duduk-duduk lagi, semua bangkit berdiri. Kita akan menyambut The King is coming. Haleluya. Haleluya. Katakan glory, haleluya. Katakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Semua bersukacita. Amin. Karena kelahiran Yesus. Yes, Semua bersukacita. Sekarang waktunya Tuhan akan datang kembali. Semua juga harus bersukacita. Katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan lahir bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan lahir bagiku. Sukacitaku kini penuh.
haleluya. Adik-adik pada sukacita sore ini? Oke, amin. Mari kita sambut Sang Raja. Kita surga bergema. Tepuk tanganmu ya, goyangkan badanmu. Yes. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah semua, permalumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi, kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah semua, permalumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik penuh sukacita, Yesus sudah datang ke dalam dunia menjadi Raja. The King is coming ya. Oke, dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Adik-adik yang di rumah, mari bangkit berdiri ya. Kita bernyanyikan lagu Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Angkat tangan. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Puji Tuhan. Adik-adik sukacita? Oke, sekarang adik-adik boleh kembali duduk.
Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencermakan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Ingat, duduk yang manis, dengarkan dengan baik ya adik-adik semuanya. Walau kita tidak bisa bertemu langsung, tapi percayalah, dimanapun adik-adik berada pada saat ini, saat adik-adik menyaksikan ibadah Natal, ingat, ada Tuhan Yesus di antara kita. Amin. Dia datang untuk adik-adik semua. Panggil namanya, sebut namanya, undang dia dalam hatimu. Yuk, siapkan hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi adik-adik kita menyanyikannya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom, apa kabar anak-anak semua? Luar biasa, kita jumpa lagi. Oma udah kangen loh sama kalian semua. Lama kita nggak jumpa. Tapi puji Tuhan, hari ini kita merayakan Natal. Siapa yang senang? Ayo angkat tangan. Oma juga seneng banget. Tahu nggak kalian? Hari ini Oma bawa teman loh. Kalian pergi ke Natal ini ngajakin teman nggak? Tetangga barangkali atau siapa-siapa untuk mendengarkan acara Natal kita. Hari ini Oma bawa teman. Kalian mau kenal dengan temannya Oma ini? Dia namanya Teguh. Siapa anak-anak? Teguh. Teguh ini dari mana? Kalau mengingat namanya, Teguh ini
dari Jawa. Dia berasal dari Semarang. Dia seorang anak sekolah minggu yang setia loh. Selain dia anak sekolah minggu yang setia, dia itu sekolah di sekolah SD yang besar. Jadi teman-temannya banyak. Satu kali dia berkata bahwa di sekolahku akan ada tamu. Lalu waktu si Teguh ini pergi ke sekolah, ketemu dengan tamu itu, dia pikir, wah, siapa dia ini? Lalu orang itu mengatakan, saya namanya Pak Rahmat. Anak-anak semua, saya namanya Pak Rahmat. Kalau kalian dengar namanya Pak Rahmat, kira-kira badannya gede. Pasti dia berewokan kali ya, karena namanya Pak Rahmat. Tapi ternyata nggak demikian. Pak Rahmat orangnya baik sekali. Pak Rahmat adalah orang yang cinta kepada anak-anak. Waktu itu dia datang. Kenapa dia datang ke sekolah? Karena dia adalah ketua yayasan dari sekolah itu. Kerjanya adalah memeriksa kalau di sekolah itu ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Lalu kemudian melihat kalau ada ruangan yang mungkin pintunya rusak atau papan tulisnya rusak. Lalu lihat halaman menjadi kotor, tidak rapi, talangnya bocor dan sebagainya. Itu yang urus Pak Rahmat ini. Nah, pada waktu itu dia datang untuk cek semuanya. Setelah dia cek semuanya, pada waktu dia sebelum pulang, dia berkata kepada para guru, tolong kumpulin anak-anak dalam satu ruangan. Akhirnya kami semua ada dalam satu ruangan, kata si Teguh begitu. Dan apa yang terjadi anak-anak? Pak Rahmat ini bilang begini, anak-anak, saya akan datang lagi. Saya akan memberikan hadiah kepada kalian. Tapi ada syaratnya. Syaratnya cuma 2. Kamu mesti menjadi orang yang tekun belajar. Dan yang kedua, menjaga kebersihan. Tekun belajar maksudnya supaya apa? Kamu jadi orang yang pintar, nggak bolosan, rajin ke sekolah, mengerjakan PR dengan baik. Kalau mengatakan supaya jaga kebersihan, kalau lihat ada sampah, masukkan di keranjang sampah. Kalau halaman kotor, disapu. Kalau mejanya kotor, dilap, dibersihkan, supaya semuanya akan jadi indah. Wah, semuanya senang. Tiba-tiba Teguh angkat tangan. Pak Rahmat, aku mau tanya, Pak. Bapak kapan balik lagi? Pak Rahmat bilang, oh, aku nggak akan memberitahu kepadamu kapan, tanggalnya berapa, aku balik lagi. Tapi percayalah bahwa aku akan datang lagi. Akhirnya si Teguh mengatakan, oh ya, baik Pak, terima kasih. Akhirnya si Pak Rahmat ini pulang. Lalu apa yang terjadi dengan anak-anak semua? Wah, semangat. Besoknya waktu pergi ke sekolah, mereka mulai lagi membersihkan ruangan, mejanya dibersihkan, papan tulis dibersihkan. Tetapi apa yang terjadi? Ditunggu 1 minggu, Pak Rahmat nggak datang. Sebulan nggak datang. 2 bulan nggak datang. 3 bulan nggak datang. Anak-anak udah mulai ngedumel, mulai bilang begini. Pak Rahmat ini bohong, katanya mau datang, ternyata kok nggak datang-datang. Terus si Teguh bilang, kamu nggak boleh ngomong begitu loh. Pak Rahmat tuh orangnya baik. Kalau dia janji mau datang, pasti dia akan datang. Ya tapi kita udah nungguin lama-lama begini, dia nggak datang-datang. Udahlah, capek aku bersihin ruangan, jaga kebersihan, aku rajin belajar, capek deh aku. Mulailah. Teman-teman dari si Teguh ini menjadi seorang anak yang tidak taat lagi, membiarkan sampah dan sebagainya. Tapi Teguh bersikap beda dengan mereka. Teguh bilang begini, aku percaya kok kalau Pak Rahmat itu datang. Aku percaya, aku mau tetap menjadi seorang anak yang tekun belajar dan menjaga kebersihan. Teman-temannya tanya,
Kok kamu bisa punya pemikiran begitu? Lalu Teguh bilang begini, catat baik-baik bahwa aku percaya Pak Rahmat pasti datang. Dan setiap hari akan aku jadikan seperti hari terakhir aku menunggu kedatangan Pak Rahmat ini. Dan benar, Teguh tetap setia. Teguh tetap tekun belajar. Teguh tetap menjaga kebersihan. Satu hari, terdengar suara bunyi klakson mobil yang dibunyikan dengan keras. Din, 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 din. Ada mobil yang masuk ke halaman sekolah. Anak-anak berhamburan keluar melihat siapa yang datang ini. Lalu Teguh bersukacita dan mengatakan, benar kan? Tuh lihat, Pak Rahmat datang. Pak Rahmat sudah janji akan datang. Dia datang. Lalu akhirnya semuanya berkumpul menyambut Pak Rahmat dengan baik. Lalu Pak Rahmat katakan, masuk ke ruangan. Saya akan memberikan hadiah kepada anak-anak yang mentaati peraturan yang sudah saya berikan. Dan apa yang terjadi? Waktu Pak Rahmat itu memanggil nama Teguh sebagai pemenangnya, Teguh sangat senang karena dia mendapat hadiah yang besar. Pak Rahmat yang sudah berjanji akan datang, dia benar-benar datang. Dan waktu dia datang, dia memberikan hadiah itu. Natal kita bertema The King is Coming. Raja itu datang. Pertanyaan kita sekarang hari ini adalah, siapa nama raja itu? Raja Herodes? Raja siapa ya? Tapi nama raja ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia datang 2 kali. Dia sudah datang, dan yang kedua, dia akan datang. Nah, anak-anak, sekarang Oma akan jelaskan dulu. Kok bisa dia sudah datang? Kapan datangnya? Nah, ini kita mesti belajar bersama-sama. Raja itu sudah datang dalam kedatangannya yang pertama. Hari ini kan kita merayakan Natal. Ayo, Natal itu memperingati apa? Natal itu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Yesus lahir di mana? Di kandang Bethlehem. Siapa yang menyaksikan? Gembala-gembala. Tahu nggak? Tengah malam waktu gembala-gembala sedang menggembalakan kambing domba, tiba-tiba dia melihat sinar yang terang sekali. Ada malaikat Tuhan yang berkata kepada gembala-gembala ini. Dia katakan, jangan takut. Bahwa sesungguhnya pada malam ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan kamu akan menjumpai bayi itu dibungkus dengan kain lamping dan dibaringkan di dalam palungan. Waktu gembala-gembala itu mendengar seperti itu, dia paham banget karena bayi itu dikatakan tidur di dalam palungan. Jadi waktu gembala mendengar itu, dia mulai berbicara kepada temannya, ayo cepetan kita lihat. Dan benerlah, di kandang itu dia melihat bayi Yesus ada di situ. Yesus lahir sebagai juru selamat. Dan tahukah anak-anak, setelah dia bertambah besar, kedatangannya kali yang pertama itu adalah dengan satu maksud, bahwa Allah mengutus dia untuk mati di atas kayu salib. Dan apa yang terjadi? Benerlah dia lakukan itu, supaya kalau semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib ini, mereka akan ditebus dosanya, diampuni dosanya. Dan itu benar. Waktu Yesus ada di salib, setelah dia menjalankan semuanya, sebelum dia mati, dia mengatakan, sudahlah genap. Seolah-olah memberitahukan kepada kita semua dan juga kepada Bapa di surga, aku telah menyelesaikan tugasku untuk mati di atas kayu salib. Puji Tuhan. Tapi anak-anak, kita bisa melihat kalau Tuhan Yesus itu cuma mati saja,
Dia manusia biasa. Sama seperti kita, bukan? Kita punya hari kelahiran dan kita juga punya hari kematian, mati. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Dia bukan dari dunia ini, tapi dia berasal dari surga. Setelah dia bangkit, apa yang terjadi? Selama 40 hari, dia membuktikan dan memberitahukan kepada semua orang. Ini aku sudah bangkit, jangan takut. Lalu setelah 40 hari, satu kali Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita pergi ke Bukit Zaitun. Karena dipikir mungkin mau diajak berdoa, karena Yesus biasa suka berdoa. Dan apa yang terjadi? Waktu itu Tuhan Yesus berkata, pergilah kamu, jadikan semua bangsa ini muridku. Ajarkan segala sesuatu yang sudah aku beritakan kepadamu. Aku akan menyertai kamu senantiasa. Setelah dia mengatakan begitu, tiba-tiba tangannya terangkat ke atas. Badannya ikut terangkat, naik dan naik, makin lama makin jauh. Makin lama makin jauh. Hilang di antara awan-awan. Sementara muridnya masih melongok melihat ke atas. Tiba-tiba dia mendengar suara yang mengatakan, hei orang-orang Galilea, kenapa kamu menatap terus ke langit? Karena nanti Tuhan yang tadi naik ke sorga dengan cara seperti itu, satu kali kelak dia akan datang lagi dengan cara yang sama untuk menjemput kita semua. Dan benar, dia datang untuk kali yang pertama. Dia mati di atas kayu salib dan sekarang dia ada di surga. Lalu tadi Oma kan mengatakan raja yang akan datang. Nah, apa yang terjadi dengan raja yang akan datang? Waktu kedatangan yang pertama, dia datang sebagai bayi yang ada di dalam kandang binatang, kasihan banget ya. Tapi dalam kedatangannya kali yang kedua, dia datang dengan kemuliaannya. Dia datang bersama-sama dengan bala tentara surga. Dia datang dengan tiupan nafiri yang rame banget. Sehingga mereka waktu mendengar bala tentara surga itu mulai membunyikan trompet. Maka Yesus ada di awan-awan. Menjadi raja atas segala raja. Dia menyambut orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Termasuk kalian semua anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan. Anak-anak agenka dan juga anak-anak yang mendengarkan cerita ini. Semuanya yang percaya kepada Tuhan juga siap untuk dijemput oleh Tuhan. Tuhan berjanji akan datang kembali. Mungkin kalian mengatakan, nggak tahu kapan Tuhan itu datang. Aku udah menunggu dari tadi, nggak datang-datang. Dari kemarin, dari waktu tahun yang lalu nggak datang-datang. Tetapi ingat, jangan putus asa. Tuhan kita akan datang. Tuhan kita pasti datang, janjinya pasti ditepati. Ingat cerita tentang Teguh? Teguh itu menanti Pak Rahmat. Karena dia tahu karena dia tahu Pak Rahmat itu adalah orang yang baik. Janjinya pasti ditepati. Demikian juga Yesus. Yesus adalah sahabat kita yang baik. Dia rela mati di atas kayu salib untuk kita semua. Dan dia akan datang. Nah, di dalam firman Allah yang terdapat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 11 dikatakan, Aku segera datang. Jagalah baik-baik apa yang kalian miliki, supaya tidak seorang pun merenggut hadiah kemenanganmu. Apa yang harus kita perbuat untuk kita menanti kedatangan Tuhan? Kedatangan Tuhan itu seperti pencuri pada waktu malam. Kita tidak tahu, bisa saja dia datang setelah selesai acara Natal ini, atau sementara Natal ini tiba-tiba dia datang.
atau kemungkinan kita masih seminggu lagi atau 2 minggu lagi, kita nggak tahu. Oleh sebab itu, apa yang harus dilakukan? Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Nah, bagaimana kita harus berjaga-jaga? Ada 2 hal yang mesti dilakukan. Yang pertama, kita harus menjadi anak sekolah minggu yang setia beribadah. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus setia, harus rajin berdoa, harus rajin membaca Alkitab, harus rajin memuji Tuhan, harus rajin juga bersaksi, menceritakan tentang kasih Tuhan, pertolongan Tuhan itu kepada orang lain. Itu dilakukan bukan setelah kita mendengar firman Allah ini bercerita, baru 2 minggu sudah lupa lagi. Sama seperti teman-temannya Teguh itu. Tapi kita mau melihat contoh Teguh yang akhirnya dia mendapat hadiah itu yang dijanjikan oleh Pak Rahmat. Sama seperti kita yang mendapat hadiah dari Tuhan Yesus. Maka kita harus setia beribadah. Yang kedua, selain setia beribadah, kita juga harus hidup suci dan tidak berbuat dosa. Dalam Matius pasal 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya, orang yang bersih, maka mereka akan melihat Allah. Tahukah anak-anak bahwa Tuhan itu tidak suka kalau kita itu berbuat dosa. Tuhan tidak bisa memandang kita. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk kita menjadi seorang anak yang hidup kudus. Tidak melakukan dosa. Jangan hidup dalam dosa. Dosa itu apa sih? Oma, aku kok nggak ngerti dosa itu apa? Dosa itu pelanggaran kepada firman Tuhan. Kalau sekalian mencuri, kalau kalian berkelahi, kalau kalian tidak hormat kepada orang tua, kalau kalian iri hati, kalau kalian berbohong, dan masih banyak yang lain masih melakukan seperti itu, maka Tuhan tidak suka. Dan hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan kalau kita hidup dalam kebenaran. Hidup suci, kita mau menjadi seorang yang ramah. Kita mau menjadi seorang yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita akan menjadi seorang yang mau mengampuni satu dengan yang lain. Dan kita harus menjaga supaya hidup kita benar-benar mentaati firman Allah. Oleh sebab itu, hati-hatilah dalam hidup ini. Jaga pergaulanmu anak-anak. Jangan gampang mengikuti teman-temanmu yang mengajarkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Karena satu kali Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Jadi kapan dia datang lagi? Tuhan mengatakan, aku segera datang. Bersikaplah seperti Teguh. Dia mengatakan apa? Dia pasti datang. Pak Rahmat pasti datang. Dan aku menjadikan hari ini adalah hari terakhir di mana aku menunggu kedatangannya. Demikian juga dengan kita. Kalau hari ini dia belum datang, besok lagi kita mengatakan, aku masih mau setia. Siapa tahu hari ini adalah hari di mana Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Setialah beribadah dan jagalah untuk hidup kudus. Jangan berbuat dosa. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak semua yang mendengar, baik yang ada dalam gereja, anak-anak agenka, maupun juga anak-anak yang mendengarkan acara ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Tuhan yang cinta kepada anak-anak. Engkau adalah Tuhan yang selalu setia dan penuh kasih kepada kami semua.
Kalau Engkau berjanji akan datang kali yang kedua Tuhan, kami percaya bahwa Engkau pasti datang walaupun kami tidak tahu kapan Engkau datang. Tolonglah Tuhan agar kami semua mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia beribadah kepadamu. Walaupun sekarang ini ibadah kami harus ibadah online, tetapi tidak mengurangi rindu kami untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Memberkati ibadah-ibadah yang dilakukan, memberikan kerinduan kepada anak-anak untuk berdoa, membaca firman Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Tolong Tuhan, tolonglah. Dan tolonglah ya Tuhan, lindungi anak-anak-Mu dari segala mara bahaya, dari godaan dunia ini yang mungkin bisa menjerumuskan anak-anak untuk jatuh dalam dosa. Tapi Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu untuk menolong anak-anak ini ada dalam perlindungan-Mu. Sampai Engkau datang kali yang kedua. Kami berdoa Tuhan untuk para orang tua agar Engkau juga akan menolong waktu membimbing anak-anak ini untuk tetap setia, untuk tetap percaya kepada Tuhan sampai Yesus datang kali yang kedua. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di tengah dunia
nama Gembala CWS dan keluarga Pendeta Dirman Raja Gugu mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021 kepada segenap guru-guru sekolah minggu, demikian juga anak-anak sekolah minggu. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan menyertai kita.
yang cantik-cantik, tanggal 27 Desember ini tidak ada ibadah SMO loh. Kita akan kembali beribadah SMO hari Minggu tanggal 3 Januari 2021. Kakak-kakak sekolah minggu berterima kasih juga untuk adik-adik yang sudah melayani selama masa pandemi ini dengan mengirimkan persembahan pujian, menghafal ayat hafalan, mengirimkan jawaban kuis. Terima kasih juga untuk adik-adik yang gak respon sama sekali dalam kakak-kakak mengirimkan PowerPoint PDF. Pandemi bukan alasan kita tidak beribadah, tidak baca Alkitab, tidak berdoa. Tetap semangat, tetap taat dan setia, tetap baca Alkitab, tetap memuji Tuhan dan tetap berdoa. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Selamat Natal. Kali ini Natal kita merupakan Natal yang istimewa. Karena kita tidak bisa kumpul bersama-sama dan kita melaksanakannya dengan online. Tetapi tidak akan mengurangi berkat Tuhan. Karena Tuhan Maha Hadir dan Dia ada di dekat kita. Tuhan telah memberkati acara Natal hari ini, awal, pertengahan, sampai pada akhirnya bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itulah kita akan mengakhiri Natal ini dengan doa sebagai ucapan syukur dan juga memohon supaya Tuhan menyertai kita di tahun 2021. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memimpin acara Natal Akenka hari ini dengan baik sekali. Semua acara dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya telah Kau tuntun, Kau bimbing. Dan teristimewa kami boleh merasakan hadirat-Mu, seakan-akan Engkau ada di samping kanan maupun kiri kami. Oleh sebab itu kami ucapkan terima kasih karena Engkau telah memberkati Natal ini. Kami sangat yakin dengan Natal ini, maka kami akan semakin semangat dan semakin mengasihi Tuhan. Supaya nanti pada waktu memasuki tahun 2021, di mana pandemik sudah mulai berkurang karena vaksin-vaksin sudah mulai disuntikan kepada masyarakat yang ada, berarti ada kesempatan untuk kami kumpul kembali. Untuk itu kami ucapkan terima kasih ya Tuhan. Oleh karena itu kami sekali lagi menyerahkan dan mengucapkan terima kasih untuk acara Natal hari ini. Nama-Mu tetap dipermuliakan dan damai sejahtera Natal ada dalam hati kami semuanya. Dan demikian pula pada waktu kami memasuki tahun 2021, kami sangat yakin Tuhan tetap menyertai kami dan akan memberkati kami sehingga kami semakin melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Kau berkati orang tua, anak-anak, dan Kau berkati juga untuk adik-adik semuanya, supaya pada waktu mulai kegiatan sekolah pun dilaksanakan, mereka bisa melaksanakan dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Joy to the world, joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Let every receive her King, let every heart prepare in room, and heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. Joy to the world, joy to the world, joy to the world, the Savior reigns. Let men their souls employ, while fields and floods, through fields and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the
pagi mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Yang mulia mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Kakak-kakak guru agen ke-1530 mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Selamat Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kiranya di tahun yang baru kita semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Good tidings we bring.